Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Corawali Production. Kitab Barencong Part 4. Rumus Motivator. 1. Hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. 2. Tahu hati karena tahu ruh karena Allah. 3. Kuasa anggota tubuh karena ruh, kuasa ruh karena kuasa Allah. 4. Berkehendak kuat karena berkehendak ruh karena berkehendak Allah. 5. Mendengar telinga karena mendengar ruh karena mendengar Allah. 6. Melihat mata karena melihat ruh karena melihat Allah. 7. Berkata mulut karena berkata ruh karena berkata Allah. Maka kita rumuskan pula tentang diri batin itu sebagai berikut di bawah ini. 1. Wujud batin. Hakikatnya adalah wujud Allah kepada kita jadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Inilah yang dimaksud oleh hadis yang berbunyi al-insanu sirri wa ana sirrohu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. 2. Ilmu batin. Hakikatnya adalah sifat Allah yang kepada kita menjadi nyawa atau ruh, dan ruh itulah tempat major sifat-sifat Allah hingga dia kuasa memerintahkan jasad dan lain-lainnya. 3. Nur batin. Hakikatnya asma Allah yang kepada kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat major daripada asma Allah. 4. Syuhud batin. Hakikatnya adalah af'al Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat major dan tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia, tapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin, karena amal usaha jahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberi bekas, karena terjadi dari sifat batin yang tidak bisa lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Maka melihat sesuatu apa saja perbuatan Allah, maka dengan demikian panalah yang lain, yakni wujud lahir dan sifat lahir. Dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin. Maka sekarang batinlah yang melihat, batin melihat gerakan zat. Dari itu maka jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang memandang ia yang memandang. Dan kalau sudah mantap pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ke makam baka billah. Karena pada makam ini seperti ucapan ahli tasawuf, baka itu ialah daripada Allah dan dengan Allah. Cara pandang itu ada dua macam. Pertama, syuhudul wahda fil kasrah, artinya memandang yang satu kepada yang banyak, di mana pokok pandangan dimulai dari syuhud batin, naik kepada nur batin dan kepada ilmu batin, dan akhirnya sampai kepada wujud batin. Pandangan kedua ialah syuhudul kasrah fil wahda, artinya memandang yang banyak kepada yang satu. Pandangan ini dimulai pada pangkal pertama, yakni wujud batin yang hakikatnya zat semata-mata, dan zat yang satu itulah yang menerbitkan ilmu batin, yakni sifat, dan juga nur batin yakni asma, bahkan syuhud batin yakni af'al. Maka apabila yang banyak itu berasal dari yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu. Dan apabila sekarang kita sudah kembalikan, maka tidak ada lagi wujud kecuali Allah semata. Tamsil cahaya terang itu adalah permulaan dari sinar matahari yang disebut siang. Sebelum itu didapat, lebih dahulu yang dipandang itu adalah cahayanya yang terang tersebut. Kemudian baru sinar menerangi itu. Sinar itu menyatakan cahaya matahari, meskipun tidak tampak karena sinar itu tidak lepas dari matahari. Bahkan cahaya terang itu juga menyatakan adanya matahari, karena datang dari sinar yang ada pada matahari tersebut. Maka apabila sudah lenyap dan panas segala yang lain daripada Allah Ta'ala, dan sudah lenyap segala sifat-sifat kejadian, yakni manyor kenyataan, maka akan tercapailah makam baqa yang disebut juga makam tajalli atau nampak, makam zuhur atau nyata,
yang menghasilkan pandangan. Ma ra'aitu sya'a illa waraitul ma'a. Artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah besertanya. Ma ra'aitu sya'a illa waraitullah qabla. Artinya tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah sebelumnya. Ma ra'aitu sya'a illa waraitullah ba'da. Artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah sesudahnya. Ma ra'aitu sya'a illa waraitullah fihi. Artinya tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah dalamnya. Demikianlah makam yang dicari setelah melewati fana dan fana ulfana. Adapun yang dimaksud dengan fana oleh ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan hamba dari nafsu basyirah, yakni segala sifat-sifat keiaan dan keakuan dari kemanusiaan sudah takluk pada Tuhannya, maka jadilah ia baka dengan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang kedua adalah tentang diri. Kapankah datangnya dan kapan pula kembalinya? Jawabannya ialah bahwa diri batin itu datang ke dunia ini adalah setelah adanya jasad, sesuai dengan firman Allah yang artinya, kemudian kami sempurnakan jasad itu lalu ditiupkan roh kepadanya. Dan pertanyaan yang ketiga dan yang keempat ialah, dari mana diri itu datangnya dan kemana pula kembalinya, serta apa maksud datang ke dunia ini? Jawabannya ialah datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Adapun maksud datang ke dunia ini adalah dengan jasad sebagai alatnya. Karena sudah dijelaskan pasal yang lewat, yaitu laksana kuda tunggangan dengan penunggangnya. Kuda ditamsilkan sebagai jasad dan roh sebagai penunggangnya. Pada pasal yang lalu sudah dijelaskan bahwa perjalanan salik dalam mencari dan mengenal zat Allah itu adalah dimulai dari bawah hingga kepada ke atas, atau yang disebut tarakki. Misalnya dimulai dari tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul af'al, dan tauhidul zat sampai kepada la maujada bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang ada kecuali Dia juga, cua yang ada. Sekarang kita mengambil dalil daripada kaum sufi, yaitu sudah dimupakatis bersama-sama bahwa segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Dengan kata lain, semua itu tidak dapat dikatakan ada sebagai adanya Tuhan. Di sini hamba dikatakan bahwa semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Wujud alam ain, wujud Allah dan wujud Allah ain, wujud alam. Allah itulah hakikat alam. Maka wajarlah kita ini dengan zat Allah atau wujud Allah, rahasia Allah. Berkata Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu bahwa melihat Allah itu dengan penglihatan iman dan yakin, ini lebih kaya daripada melihat dalil-dalil. Lebih baik kita katakan bahwa kita tidak akan melihat alam, dan andai kata ada juga, maka penglihatan itu atau penglihatan arif bila itu tak ubahnya laksana melihat debu terbang di angkasa yang pada penglihatan ada, tapi namun dicari tak ada. Artinya tak dapat menangkapnya. Itulah perjalanan arif billah atau wali Allah yang telah sampai kepada makam fana dan makam baqa. Fana terbagi atas 3 bagian. Fana pada af'al, perbuatan, sampai merasakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun di dalam alam ini selain dari perbuatan Allah. Fana pada sifat, hingga sampai meyakinkan bahwa tidak ada yang hidup kecuali Allah. Apabila dikatakan tidak ada yang hidup pada hakikatnya kecuali Allah, berarti juga tidak ada yang kuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata kecuali Allah semata. Fana pada zat ialah hilang wujud yang lahir ini dan alam seluruhnya dan pandangan kecuali Allah. Jadi barang siapa yang melihat makhluk tidak punya perbuatan pada mereka, maka sesungguhnya ia menang. Dan barang siapa yang melihat makhluk yang tidak ada hidup pada mereka, maka derajatnya telah naik. Barang siapa melihat makhluk tidak ada pada hakikatnya, maka ia telah sampai pada titik yang dituju, yaitu titik puncak ilmu dan ma'rifat. Apabila kita sudah menjalani yang 3 perkara ini, maka itulah makam fana namanya. Dan selanjutnya naik ke makam baqa. Makam baqa itu ialah itu Allah Ta'ala. Sedangkan makam fana kesimpulannya pada la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat hamba sampaikan. Kalau sudah paham dan mengerti, kuburlah ia, jangan dibiarkan di tengah masyarakat. Nanti bisa membawa fitnah besar. Sekarang baiklah kita teruskan kepada membicarakan tentang mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan.
bersambung kepada tauhid af'al